Oke, Sobat Jejak 98, hari ini saya berada di hutan Kota Palu. Nah, bagaimana kondisi hutan Kota Palu dibangun, dan pada area tertentu dari hutan kota ini itu diberikan atau disediakan satu lokasi khusus. Nah, lokasi khusus ini bagaimana menggambarkan bahwa hutan kota juga bisa diberikan inovasi, dibangun kreativitas, dibangun sesuatu yang kemudian bisa membuat pengenalan situasi bahwa hutan juga merupakan bagian daripada yang bisa dinikmati alamnya, tetapi hasil-hasil hutan juga berupa durian. Khusus memang hutan-hutan pohon-pohon besar ini yang memiliki nilai ekonomi tinggi itu adalah buah durian. Nah, di hutan kota yang dibangun di Kota Palu sendiri, dibangun satu tempat tertentu merupakan tempat kuliner buah. Nah, kuliner buah ini dengan beberapa sabuah-sabuah tertentu atau ruang-ruang jual dan ruang tempat di mana bisa diadakan pembelian atau transaksi antara pemilik usaha maupun penjaga. Ini luar biasa. Kota Palu memang kota yang luar biasa. Mereka membangun inovasi hutan kota dengan kreativitas adanya hasil buah hutan berupa durian. Nah, oke, saya ingin bertanya salah satu penjual durian di sini dengan Pak siapa saya bisa kenal? Pak siapa? Pak Kembar. Oke, Pak Kembar. Nah, Pak Kembar, ini saya ingin tanyakan, ini tempat jualan ini berdiri sejak tahun berapa nih, Pak? 2020, Pak. Oh, jadi 2000 baru tahun ini juga. Oke. Bagaimana kemudian ini dibangun dan hubungannya dengan pemerintah daerah? Apakah dengan pihak kehutanan yang menyiapkan ini atau memang inisiatif Pemda Kota Palu? Pemerintah yang kasih lahan, Pak, kita yang bangun. Oh, jadi masyarakat, pemerintah memberikan lahan, masyarakat melahirkan kreativitas kuliner durian. Iya. Dan ini juga melibatkan pihak kehutanan atau dengan Pemda Kota Palu juga? Semua pemerintah, Pak, yang kasih lahan. Oh, jadi lahan. oke. Jadi pemerintah menyediakan bagaimana sebenarnya masyarakat mencintai hutan dan segala isinya serta nilai-nilai ekonomi yang diproduksi oleh hutan tersebut, khususnya durian, sehingga memang menjadi fenomena menarik bahwa Kota Palu adalah kota percontohan yang membangun inovasi daripada hutan dengan segala hasilnya. Pak, sudah berapa lama sejak tahun 2000 ini usaha kuliner durian ini ada? Sudah lama, Pak, sekitar ada 10 tahun. Oke. Nah, oke, Pak, saya kalau memang sekian ini durian ini ada terus sejak tahun berjalan atau beberapa bulan? Kalau di Paris, Pak, tidak pernah putus, soalnya banyak daerahnya. Oh, jadi dia tidak pernah putus selama setahun, Iya. tetapi ada dari berbagai daerah terus memasukkan durian di sini. Iya. Oleh sebab itu. Nah, kira-kira bagaimana respon orang-orang kebanyakan ini? Apakah memang masyarakat lokal atau dari daerah-daerah lah Apanya, Pak? yang datang membeli? Oh, dari luar banyak yang dari Banyak luar. ya, jadi sudah dikenal. Iya, sudah. Oke. Mereka mengenal ini apa lewat ada informasi khusus atau memang ada lewat YouTube tertentu atau ada lewat sosialisasi dari pemerintah daerah? Dari pemerintah juga, Pak, yang Oh, jadi pemerintah juga memberikan promosi, Iya, kemudian promosi. dari pengusaha-pengusaha sendiri, Iya, ya. pengusaha sendiri ada juga upaya. Ya, lama sih, Pak. Sekitar ada 3 bulan baru orang kenal di tempat. Oh, jadi beberapa bulan juga bertahan Iya. dengan ini akhirnya dikenal. Nah, sekarang tidak terganggu ya, jadi Iya. luar biasa, selalu ada, tetap aja masyarakat datang ke sini ya, Iya, Pak, tiap hari. tiap hari. Oke. Kamu orang di sini, pendatang. Nah, Bapak sendiri punya anak berapa orang, Pak? Saya Iya. 4. 4 orang. Semua juga bisa sekolah dengan baik. Jadi usaha ini betul-betul memberikan
janji masa depan yang baik. Ya lumayan sih Pak. Oh, jadi pendapatan Namanya luar. dagang ada kadang rugi kadang untung. Oh ya, jadi gitu. Jadi ada tetap seperti Pasang surut. gelombang-gelombang di luar laut ya. Tapi tetap tidak mengganggu ini. Iya. Nah, hubungannya kalau waktu dengan COVID, bagaimana waktu hadapan dengan COVID? Ya Pak. Pasarannya turun. Sempat turun ya. Ya, pesawat kan tidak ada, jadi tidak ada kiriman. Betul. Nah, kalau kemudian misalnya karena terjadi penurunan ekonomi yang dirasakan oleh ada tidak bantuan pemerintah di dalam mengendalikan COVID ini berupa modal atau hal-hal tertentu yang bisa kemudian meringankan para pedagang? Sebelumnya sih belum ada Pak. Oh, sampai sekarang belum ada ya. Jadi dari pihak pemerintah ya. Jadi Bapak berharap memang sebenarnya pemerintah bisa memperhatikan ketika ada gejolak COVID ya, pandemi, karena memang berpengaruh terhadap turunnya pendapatan. Ya namanya masyarakat kan begitu Pak. Oke. Demikian saya berbincang-bincang dengan Pak Anwar terkait dengan lahirnya perdagangan durian di hutan kota yang kemudian juga sempat mengalami dampak serius dari pandemi COVID-19 dan mereka tidak tersentuh dengan bantuan pemerintah, tetapi mereka tetap bertahan dan berupaya. Kira-kira ke depan semoga pemerintah memperhatikan mereka dalam kondisi seperti ini, mereka bisa meningkatkan usaha, apalagi kemudian ada konsekuensi inflasi, akan terjadi penurunan ekonomi di tahun-tahun berikutnya, sehingga kemudian mereka berharap bahwa dukungan pemerintah benar-benar bisa memberikan jawaban bagi mereka, dapat mengendalikan ekonomi mereka sehingga kemudian usaha mereka bisa bertahan. Oke, demikian saya Hendrik Peuru melaporkan dari kuliner durian di wilayah hutan kota Palu. Salam sehat.